Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi praktik pemrograman berbasis web. Dan sebelum melanjutkan materi kali ini, perkenalkan saya Arsyarini. Saya merupakan dosen di program studi Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, materi kita kali ini adalah kita akan membahas tentang konsep dasar pembuatan website. Jadi, website merupakan halaman yang berisikan dan menampilkan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi dan bisa diakses menggunakan internet. Dan untuk membahas atau membangun website, kita harus memahami ada dua konsep dasar. Yang pertama ada istilah yang namanya HTML atau Hypertext Markup Language. Yang kedua ada istilah CSS atau Cascading Style Sheet. HTML merupakan bahasa standar yang digunakan untuk membuat dan menampilkan halaman website, sedangkan CSS merupakan coding yang biasanya digunakan untuk mengatur tampilan website. Jadi, jika HTML merupakan tubuh manusia, maka CSS merupakan pakaian yang membuat tampilan lebih menarik lagi. Untuk membangun website, kita membutuhkan web editor. Jadi, web editor merupakan sarana untuk mendesain atau membangun website. Nah, beberapa di antaranya adalah Sublime, Visual Studio Code, Notepad, dan Adobe Dreamweaver. Berikut merupakan contoh dari pembuatan website. Jadi saya sudah menyediakan isi di bagian Notepad dan saya gunakan Visual Studio Code. Saya buat file baru dan saya simpan dengan nama webdasar1.html. Dan untuk mengetik kode dasar, saya tinggal ketik HTML _2 dengan versi 5. Maka secara otomatis kode dasar HTML muncul dari kode HTML sampai dengan kode /HTML. Jadi ini merupakan kode dasar yang nanti secara otomatis muncul di bagian web editor. Dan bagaimana untuk mengisi data? Untuk mengisi data, kita tinggal isi di bagian body sampai dengan /body. Jadi contohnya saya ketik tulisan. Saya pindahkan di bagian body dan /body. Oke, saya rapikan dulu. Saya simpan dan kita lihat hasilnya. Ini merupakan tampilan website di browser. Nah, sekarang kode HTML yang akan saya tambahkan adalah saya tambahkan kode H2. Jadi kode HTML ini untuk mengatur tampilan isi dengan kode H2. Dan tulisan saya letakkan di bagian tengah. Dan untuk isi artikel saya tambahkan kode P. Jadi sudah ada dua kode yang kita terapkan di sini, ada kode H2 dan kode P. H2 merupakan heading yang digunakan untuk judul post atau headline dan terdiri dari ukuran H1 sampai dengan H6
dari ukuran terbesar sampai dengan ukuran terkecil. Sedangkan P merupakan paragraf yang digunakan untuk baris baru atau biasanya digunakan untuk enter. Nah, kode ini yang sudah kita terapkan, jadi ada kode H2 dan kode P, ini merupakan kode HTML, dan kode ini bisa kita atur dengan menggunakan kode CSS. Langkahnya adalah, saya tempatkan kode CSS antara head dan slash head. Jadi ini merupakan langkah pertama. Jadi apa yang harus kita ketik? Saya akan ketik kode dari kode style sampai dengan slash style. Semua kode HTML kita bisa panggil di bagian style dan slash style. Dan termasuk juga kode body. Body ini juga bisa kita atur atau kita panggil. Artinya nanti pada saat kita atur, maka ada perubahan antara body sampai dengan slash body. Jadi yang pertama saya panggil kode body kurung kurawal, dan yang akan saya atur adalah penerapan dari font. Jadi ada font family untuk jenis tulisan, dan berikutnya saya gunakan color. Artinya nanti ada perubahan warna untuk secara keseluruhan dan perubahan font karena saya letakkan di bagian body. Jadi bisa langsung kita klik ya. Oke, saya atur misalnya colornya black ya. Saya ambil warna standar dan kita lihat terlebih dahulu. Ini ya untuk tampilannya ya. Nah, saya atur untuk panjangnya atau width-nya. Misalnya saya atur 800 pixel. Oke, jadi nanti ada batas ya, atau ada jarak. Nah, hanya 800 pixel. Oke, nah langkah berikutnya ini untuk pengaturan secara keseluruhan, dan kode selanjutnya adalah kode H2. Jadi saya akan atur kode H2 dan saya panggil kode background color. Saya pilih gray. Artinya hanya berpengaruh di kode H2, dan kode H2 saya panggil ada kode border. Dengan ketentuan misalnya saya pilih 1 pixel tebalnya, dan dengan tipe misalnya dotted ya, dan warna saya atur black. Ini saya atur sekalian ya, jadi tebalnya 1 pixel, jenisnya apa, dan warnanya misalnya saya atur black. Kita lihat tampilannya hanya berpengaruh di bagian H2. Oke. Berikutnya saya tambahkan kode P. Yang pertama saya tambahkan text align atau perataan teks. Saya jadikan rata kiri kanan. Saya pilih line height 25 pixel. Jadi line height merupakan pengaturan baris antara baris pertama menuju baris berikutnya. Dan saya tambahkan border. Jadi kalau dilihat ya, tampilannya sudah rapi. Hanya saja untuk bagian kiri dan kanan terlalu mepet ya untuk tampilannya. Jadi akan kita kasih jarak untuk jarak kiri, kanan, atas, dan bawah. Untuk jarak di bagian dalam kita bisa gunakan kode yang namanya padding ya. Jadi saya panggil padding. Bisa digunakan padding left right untuk bagian tertentu, tapi pada saat saya pilih padding artinya akan berpengaruh untuk semua bagian atas, bawah, kiri, dan kanan. Saya tambahkan 5 pixel. Oke, ini merupakan contoh penerapan website dengan menggunakan kode HTML dan kode CSS. Jadi untuk kesimpulannya adalah
HTML dan CSS merupakan konsep dasar yang harus kita pahami untuk pembuatan atau pembangunan website. Dan untuk contohnya bisa kita lihat, ini merupakan penerapan dari kode HTML dan kode CSS. Jadi, antara body dan slash body merupakan wilayah atau area HTML, dan CSS kita tempatkan di bagian style sampai dengan slash style. Oke, jadi semua kode HTML bisa kita panggil body, font family untuk jenis tulisan, color untuk warna, width untuk panjang ya. Berikutnya H2 untuk pengaturan heading atau pengaturan judul posting. Saya tambahkan background color untuk background warna ya. Line height digunakan untuk pengaturan spasi atau pengaturan jarak antara baris pertama dan baris berikutnya. Line height untuk perataan teks, dan border digunakan untuk bingkai. Oke, demikianlah materi dari saya. Selamat belajar dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.